Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Bab salatil jumu'ah, bab tentang salat Jumat, sampai kita pada ila qaulihi sanatu fardhiyatiha, tahun diwajibkannya salat Jumat. Furidat bi Makkah lailatul Isra wal Mi'raj wa awwalu man shallaha As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu ma'a Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu nahiyata Quba bil Madinatil Munawwarah. Salat Jumat itu diwajibkan oleh Allah di kota Makkah di malam Isra Mi'raj. Jadi salat Jumat diwajibkan oleh Allah di malam Isra Mi'raj, dan orang yang pertama kali salat Jumat adalah sahabat Nabi yang bernama As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Dua orang ini yang pertama kali melaksanakan salat Jumat di mana? Di arah Masjid Quba di Madinah Munawwarah. Ya, dulu Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad sampai di daerah namanya Quba. Nah, di situ Nabi Muhammad bangun masjid namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu dibangun sebelum Masjid Nabawi di Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad sampai di Masjid Nabawi di Madinah membangun Masjid Nabawi, sebelumnya Nabi Muhammad mampir dulu di daerah Quba dan membangun Masjid Quba. Mudah-mudahan kita dapat ziarah ke situ semuanya. Biasanya orang kalau haji umroh dibawa sama yang pendampingnya itu mampir nih ke Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sahabat tadi itu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair salat di arah Masjid Quba, di arah di daerah Quba di Madinah salat Jumat. Sedangkan Nabi Muhammad setelah turun perintah salat Jumat itu walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah li adami tamakkunihi minha. Sedangkan Nabi Muhammad tidak melaksanakan salat Jumat itu. Selama di Mekah Nabi Muhammad tak pernah salat Jumat. Kenapa? Karena tidak memungkinkan waktu itu. Jadi yang melaksanakan salat Jumat itu sahabat tadi itu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, itu pun melaksanakannya di Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad dapat perintah salat Jumat itu di Mekah di malam Isra Mi'raj, tapi Nabi Muhammad belum bisa melaksanakannya di Mekah. Kenapa? Tidak memungkinkan untuk dilaksanakan waktu itu. Kenapa? Likaunil muslimin mustakhfin, karena orang Islam waktu itu masih sembunyi-sembunyi Islamnya. Islam masih lemah. Khawatir kalau Nabi Muhammad sholat Jumat bersama para sahabat mendapat gangguan daripada orang kafir. Jadi Nabi Muhammad tidak sholat Jumat dulu. Yang sholat Jumat sahabat beliau yang ada di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad selama di Mekah, Nabi Muhammad kan beliau diangkat menjadi Rasul kan 40 tahun, umur 40. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Nah, selama di Mekah beliau belum sholat Jumat. Beliau sholat Jumat ketika sudah hijrah di Madinah. Nah, beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Beliau wafat pada umur 63. Kemudian syurutu wujubil jumu'ah, syarat-syarat wajibnya sholat Jumat sab'atun, ada 7. Jadi artinya kalau syarat-syarat ini terpenuhi pada seseorang, maka orang itu wajib sholat Jumat. Syarat yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli wa tajibu 'alal murtad fayaqdiha dhuhran idza raja'a ilal Islam.
Salat Jumat wajib bagi orang Islam, tidak wajib bagi orang kafir asli. Tetapi wajib bagi orang murtad. Salat Jumat itu wajib bagi orang murtad, tetapi orang murtad kalau melaksanakannya tidak sah. Tapi wajib. Terus gimana? Maka dia harus ganti itu salat Jumat. Kalau nanti dia kembali masuk Islam, harus dia ganti berupa solat zuhur. Maka itulah bedanya orang kafir asli dan orang murtad. Orang kafir asli itu kalau dia masuk Islam, maka selama dia baligh, kewajiban-kewajibannya tidak perlu diganti. Misal ada orang kafir asli, dia masuk Islam umur misalnya 20 tahun, dia baligh ketika umur 12 misalnya. Berarti dari mulai dia baligh 12 tahun sampai dia masuk Islam 8 tahun. Itu selama itu kewajiban-kewajiban tidak wajib dia ganti kalau dia sudah masuk Islam. Tidak wajib. Kenapa? Untuk memotivasi orang kafir agar dia senang masuk Islam. Jadi ketika ada orang kafir mau masuk Islam, bilang ke dia, kamu kalau masuk Islam, kamu bersih, semua kesalahanmu dihapus oleh Allah, dan kamu tak perlu ganti. Jadi selama kamu baligh sampai sekarang masuk Islam, solatmu, puasamu, dan kewajiban-kewajibanmu yang lain yang kamu pernah tinggalkan, tidak wajib kamu ganti, semuanya dihapus oleh Allah. Sebaliknya orang murtad, na'udzubillah min dzalik. Kalau murtad, misal ada orang Islam, dia murtad, keluar dari Islam, misalnya dia murtad 2 tahun, balik lagi masuk Islam, maka orang macam itu selama dia murtad itu tadi 2 tahun, selama itu harus diganti semua kewajibannya. Kenapa? Agar mewanti-wanti orang jangan sampai murtad. Jadi kalau ada orang murtad, kamu hati-hati. Kalau kamu murtad, kamu balik lagi masuk Islam, selama itu kamu harus ganti. Terus di antaranya sholat Jumat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lainnya. Ketika dia masuk Islam, dia harus ganti itu semua kewajibannya. Makanya orang murtad itu kalau sholat tidak sah, cuma kalau dia masuk Islam, itu sholat harus dia ganti semuanya. Nah, jadi syarat pertama orang wajib sholat Jumat adalah harus Islam. Yang kedua, al-bulugh, baligh. Baligh tandanya berapa? Dulu sudah pernah kita jelaskan, kita ingat-ingat lagi. Orang baligh tandanya 3. Jadi kalau ditanya orang tahu nih, baligh tandanya 3. 1, keluar mani atau mimpi basah. Keluar mani bagi laki-laki dan perempuan minimal umurnya 9 tahun hijriyah atau 9 tahun kurang 15 hari. Kalau ada anak kecil mimpi basah, bah, mimpi basah bah, keluar air warna putih, dia bilang misalnya, air mani. Lihat umurnya. Kalau umurnya 9 tahun hijriyah, bukan 9 tahun Masehi, 9 tahun hijriyah, baligh dia. Kalau sudah baligh, berarti wajib puasa, wajib sholat. Dia menjadi orang yang mukallaf, harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. 9 tahun hijriyah atau 9 tahun kurang 15 hari, maka itu dianggap baligh. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 hari, apalagi kurang 17 hari dan seterusnya, 9 tahun kurang 16 hari belum dianggap baligh. Jadi yang pertama tanda baligh, seorang anak keluar mani minimal umurnya 9 tahun hijriyah atau 9 tahun kurang 15 hari. Tapi ini jarang terjadi. Biasanya anak-anak itu keluar mani itu 11, 12 tahun. Pokok minimal 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari hijriyah. Yang kedua, tanda baligh yang kedua, ini khusus perempuan, haid. Keluarnya darah haid. Berapa tahun? Sama, minimal 9 tahun hijriyah atau 9 tahun kurang 15 hari. Jadi kalau ada anak kecil perempuan
keluar darah, tengok tanggal lahirnya. Oh, udah 9 tahun Hijriah, baligh dia. Atau 9 tahun kurang 15 hari Hijriah, baligh. Kalau 9 tahun kurang 16 hari belum baligh. Dah. Terakhir, tanda baligh yang ketiga yaitu genapkan umurnya 15 tahun. Jadi kalau ada seorang anak tidak mimpi basah, laki-laki perempuan, atau perempuan tidak haid, tidak, gimana? Genapkan umurnya 15 tahun. Saya pernah tanya santri saya di pondok tuh, ada yang dia tidak mimpi basah, tidak juga haid. Bagaimana balighnya? Genapkan umurnya 15 tahun Hijriyah, tak boleh kurang, walaupun 1 hari, walaupun 1 menit. 15 tahun pas. Berarti misalnya ada seorang anak lahir tanggal 1 Muharram jam 12 siang tepat misalnya. Tahu-tahu dia tidak mimpi basah, kemudian dia, misalnya perempuan, dia tidak haid juga. Bagaimana? Tunggu 15 tahun akan datang. Maka ketika sudah 15 tahun tanggal 1 Muharram jam 12 tepat, baligh dia. Baligh dengan apa? Baligh dengan apa dia? Baligh dengan umur. Jadi dia balighnya dengan umur. Kenapa? Dia tidak mimpi basah, dia juga tidak haid. Sempurnakan umurnya 15 tahun tepat. Nah, kalau 15 tahun ini, kalau orang baligh pakai umur, dia harus tepat, tidak boleh kurang. Nah, ada berapa orang santri di pondok itu saya tanya, balighnya pakai apa? Oh, anak 15 tahun kan. Nah, jadi dia memang ada orang-orang itu, ada anak-anak itu dia tidak mimpi basah, dia tidak haid. Jadi dia balighnya dengan umur. Nah, itu perlu kita ketahui, dan perlu juga sebagai orang tua yang punya anak atau datuk-datuk yang punya cucu. Nah, kalau anaknya lahir tu, cucunya lahir apa? Catat tanggalnya. Tanggal lahir Hijriah. Jangan tanggal Masehi ya, yang tahu ulang tahun. Tanggal Hijriah tak tahu. Nah, kemudian itu baligh. Berarti fala tajibu 'ala as-sabi. Tidak wajib bagi anak kecil untuk solat Jumat. Wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan. Tapi walaupun tidak wajib bagi anak kecil, tapi sah anak kecil kalau solat Jumat sah dengan syarat dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu berarti dia sudah sampai umur tamyiz. Umur tamyiz namanya mumayyiz. Berapa itu? Sekitar 7 tahun. Apa tandanya anak tersebut sudah mumayyiz? Dia bisa makan, minum, cebok sendiri. Nah, jadi kalau ada anak bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, cebok sendiri, itu anak berarti mumayyiz. Kalau dia solat, solatnya sah, walaupun dia belum wajib solat, tapi kalau dia solat, sah solatnya. Dan ingat, sebagai orang tua atau sebagai orang yang mengurus anak kecil, misalnya ada anak kecil, orang tuanya meninggal, kita yang ngurusnya, maka yang mengurus anak kecil itu, kalau anak kecil udah umur 7 tahun wajib disuruh solat. Kalau tidak solat, anak kecilnya belum dosa karena belum baligh, tapi orang yang mengurusnya yang dosa. Kenapa tidak nyuruh dia solat? Jadi kalau udah umur 7 tahun suruh solat. Kalau udah 10 tahun belum solat, disuruh solat tidak mau, pukul, kata Nabi. Nah, pukulan yang mendidik, jangan pukul yang sampai membuat dia terluka. Nah, pukulan yang mendidik, dicubit, disentil ke telinganya. Nah, itu kan 7 tahun belum wajib solat. Memang dia belum wajib solat, kita harus nyuruh dia solat. Kalau kita tidak nyuruh dia solat, kita yang dosa, walaupun dia belum dosa karena belum baligh. Nah, jadi syarat yang kedua seorang itu wajib solat Jumat. Yang pertama Islam, yang kedua baligh. Anak kecil tidak wajib, cuman kalau dia solat sah dengan syarat dia sudah mumayyiz, bisa makan, minum, cebok sendiri, sekitar 7 tahunan. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala tajibu 'alal majnun wala tasihhu minhu. Maka tidak wajib solat Jumat bagi orang gila, dan juga tidak sah.
Kalau tadi baligh tidak wajib, bagi anak kecil tidak wajib. Cuma kalau anak kecil sholat sah, yang penting udah mumayyiz. Tapi kalau orang gila udah tidak wajib, tidak sah lagi. Jadi kalau ada orang gila sholat Jumat, sholatnya tidak sah dan dia memang tidak wajib sholat. Kemudian yang keempat, syarat wajib sholat Jumat, al-hurriyah. Orangnya merdeka, bukan seorang budak. Kayak kita lagi nih, bukan seorang budak, orang merdeka. Fala tajibu 'alal 'abdi wa tasihhu minhum. Maka tidak wajib sholat Jumat bagi seorang budak. Tapi kalau dia sholat, sah sholatnya. Ada budak, kalau dulu kan budak tuh dia bisa diperjualbelikan seperti barang, manusia dia. Dengan adanya Islam sedikit-sedikit hilang tuh perbudakan. Jadi budak itu kalau sholat Jumat tidak wajib, cuman kalau dia sholat sah. Yang kelima, syarat sholat Jumat az-zukurah, laki-laki. Fala tajibu 'alal mar'ah wala 'alal khunsa wa tasihhu minhuma. Tidak wajib sholat Jumat bagi perempuan dan bagi bencong. Bencong di sini maksudnya bencong yang punya dua kemaluan ya. Dia punya kemaluan laki-laki, dia punya kemaluan perempuan. Dua kemaluannya. Memang ada tuh, cuman jarang kita ketemu. Bukan bencong-bencong yang ada tuh yang pagi yanto malam yanti, itu bukan itu. Itu laki-laki yang pagi yanto malam yanti itu. Itu laki-laki wajib sholat Jumat. Biar dia operasi, biar dia bergaya sudah seperti perempuan tulen, tidak bisa, tetap dia harus wajib sholat Jumat. Kenapa? Laki-laki dia. Mal'un, itu terlaknat. La'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat, dikutuk oleh Allah SWT. Ini yang gaya-gaya seperti itu, laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki, itu makhluk Allah yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perempuan dan bencong asli yang punya dua kemaluan itu tidak wajib sholat Jumat, wa tasihhu minhuma, tapi sah kalau sholat Jumat. Seperti budak tadi, tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau sholat Jumat sah dan tak perlu mengulangi sholat zuhur ya. Saya pernah lihat dulu ada di suatu masjid di luar Kalimantan. Di situ, di masjid itu ada tempat disediakan untuk perempuan sholat Jumat nih, ada tempat untuk perempuan. Jadi ada beberapa orang perempuan itu sholat, ikut sholat Jumat. Gimana? Sah dan tidak perlu mengulangi sholat zuhur. Cuman mereka tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Perempuan itu wajibnya sholat zuhur. Perempuan, bencong yang punya dua kemaluan, budak, mereka itu wajibnya sholat zuhur. Tapi kalau mereka sholat Jumat sah. Nanti pulang ke rumah tak perlu lagi mengulangi sholat zuhur. Ada tuh di beberapa masjid tuh ada disiapkan buat perempuan. Nah, tapi kalau sekiranya di suatu masjid tak ada tempat perempuan, janganlah perempuan tercogok seorang-seorang situ di pojok. Laki-laki semua tang dia seorang-seorang situ. Nah, lebih bagus jangan, menghindari fitnah. Kecuali kalau memang ada tempat khusus dan perempuannya lama yang sholat, boleh. Kemudian yang keenam, syarat wajib sholat Jumat yang keenam as-sihhah, sehat. Fala tajibu 'alal marid alladhi yashuqqu 'alaihi al-hudur. Maka tidak wajib bagi orang yang sakit yang susah dia mau hadir sholat Jumat. Sakit parah. Kalau dia hadir sholat Jumat susah. Misal dia sakitnya, kalau dia berjalan dia bisa jatuh di tengah jalan, palanya mengambang. Kalau dia jalan dia bisa jatuh, bahaya tengah jalan. Tidak apa-apa, tidak sholat Jumat, sholat zuhur aja. Apalagi contohnya, kama syaqqatil masyi fil matar. Juga termasuk yang dianggap sakit boleh tidak hadir sholat Jumat adalah orang yang dia susah berjalan karena sebab hujan. Misal ketika mau dilaksanakan sholat Jumat, hujan lebat, rumahnya jauh, tidak ada payung, tidak ada mobil, tidak ada yang dapat melindungi dia dari hujan, sehingga kalau dia pergi ke sholat Jumat itu bisa basah pakaiannya, badannya basah. Maka orang yang seperti itu boleh tidak sholat Jumat. Kenapa?
Karena kalau dia sholat Jumat, rumahnya jauh, hujan lebat, tidak ada payung, tidak ada mobil, tidak ada sesuatu yang dapat melindungi dari hujan. Itu juga termasuk uzur, termasuk halangan. Boleh dia tidak sholat Jumat dan dia ganti dengan sholat zuhur. Itu termasuk halangan. Begitu juga sakit yang parah. Tapi kalau dia mau hadir, boleh. Tidak hadir pun tidak boleh. Apa tidak hadir pun boleh juga. Diganti dengan sholat zuhur. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, syarat wajibnya sholat Jumat adalah al-iqamah. Iqamah artinya dia menetap di tempat tersebut, niatnya 4 hari atau lebih. Saya sudah pernah jelaskan kemarin, seseorang itu kan terbagi menjadi 3. Orang itu menjadi 3. Ada namanya mustautin, ada namanya mukim, ada namanya musafir. Mustautin ini siapa? Orang yang tinggal di daerah situ. Ya, kayak hadirin semuanya ini kan tinggal sini kan, namanya mustautin. Orang kampung sini namanya mustautin, wajib Jumat, wajib. Yang kedua, mukim. Mukim ini siapa? Mukim ini orang luar daerah atau luar kota atau luar negeri. Dia datang ke sini niatnya 4 hari atau lebih. Contoh, ada orang Singkawang nih, datang ke sini. Misalnya dia datangnya hari besok nih, hari Rabu dia datang. Rabu kan hari masuk, tidak dihitung. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dia pulang. Dia datang Rabu, pulang Senin. Berarti dia di sini berapa hari? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Besok begitu dia datang dari Singkawang, sampai aja dia ke sini, begitu dia sampai, dia sudah berganti status, bukan lagi musafir, namanya mukim. Baru sampai. Iya, walaupun dia besok nih, misal dia berangkat dari Singkawang jam 6 pagi, sampai di sini jam 9 pagi. Sampai jadi ke sini, sampai langsung dia menjadi mukim. Kalau mukim berarti dia wajib sholat Jumat. Dia tidak boleh lagi menjamak sholat. Dia tidak boleh lagi mengqasar sholat. Berarti besok dia berangkat jam 6, jam 9 dia sampai sini. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, tak boleh dia jamak, tak boleh qasar. Dan Jumatnya dia harus sholat Jumat, dan dia harus sholat Jumat. Kenapa? Dia mukim. Tapi kalau besok dia berangkat nih jam 6 pagi dari Singkawang, jam 6 pagi, sampai di sini jam 9, Rabu tidak dihitung. Rabu kan hari masuk tidak dihitung. Dia netap di sini, niatnya netap di sini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, balik Singkawang. Maka selama dia di sini musafir dia. Kenapa musafir? Rabu dia masuk, Rabu tidak hitung. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad balik. Ahad tidak hitung hari keluar. Berarti kan dia 3 hari. 3 hari kan berarti tidak sampai 4 hari. Berarti selama dia di sini, selama itu juga dia statusnya musafir. Boleh tidak dia tidak sholat Jumat? Boleh. Terus sholat apa dia? Sholat zuhur. Cuman kalau dia sholat Jumat boleh tidak? Boleh. Dia sholat Jumat boleh, dan tidak perlu ngulang sholat zuhur, tidak perlu. Tapi dia tidak wajib sholat Jumat. Dia tidak wajib sholat Jumat, dia wajibnya sholat zuhur. Tapi kalau dia sholat Jumat sah dan tak perlu ngulang zuhur. Paham tak nih? Nah, kenapa? Dia musafir. Nah, itu syarat yang ketujuh. Orang yang wajib sholat Jumat adalah
mustautin kayak kita tinggal di sini mustautin atau mukim. Nah, dua orang ini wajib. Mustautin wajib karena orang sini memang, atau mukim orang yang dari luar daerah, luar kota, luar negeri, dia bertempat di sini 4 hari atau lebih, maka dia wajib untuk salat Jumat. Yang tidak wajib musafir. Nah, ini disebutkan di sini. Fala tajibu 'alal musafir, tidak wajib bagi musafir. Wa tajibu 'alal mustautin min babil aula. Kalau mukim saja wajib, apalagi mustautin lebih wajib lagi untuk salat Jumat. Nah, jadi itulah 7 syarat orang wajib salat Jumat. Kalau dia kurang daripada salah satu 7 itu, dia tidak wajib untuk salat Jumat. Nah, wallahu alam bissawab. Kita dengarkan azan dulu. Maulid. Ada undangan? Enggak ada.